Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang bab 9 akuntansi keuangan lanjutan 1 yaitu indirect and mutual holdings. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rizal NPM akhir 172, lalu ada Rizky Kusumananda MPN akhir 188, lalu ada Andika Tri Aji NPM akhir 184, lalu ada Zarin Maharani NPM akhir 353, dan ada Bening Novita dengan NPM akhir 067. Baik, materi pertama di sini adalah struktur afiliasi, di mana kompleksitas potensial dari struktur afiliasi perusahaan hanya dibatasi oleh imajinasi seseorang. Meski begitu, jenis-jenis afiliasi secara umum tidak sulit untuk diidentifikasikan. Bisa dilihat dari tabel. Itu ada 3 kan. Yang pertama itu indirect holding, lalu yang kedua yang pertama itu direct holding, yang kedua indirect holding, dan yang ketiga mutual holdings. Nah, yang di indirect holding itu ada 2. Yang pertama itu single subsidiary dan multiple subsidiary. Single subsidiary itu dia induk memiliki satu anak. Nah, di multiple subsidiary itu si induk itu punya lebih dari satu anak. Dengan yang lainnya itu dengan satu induk yang sama gitu. Lalu untuk indirect holding. Di indirect holding itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada father son grandson. Father son grandson atau ayah, anak, dan juga cucu itu adalah si induk mempunyai anak. Dia kepemilikan 80%. Nah, punya anak nih. Nah, si anak itu tadi dia punya anak lagi, anak perusahaan lagi, yaitu perusahaan B. Misal induk punya anak perusahaan A, lalu si A itu punya anak perusahaan B. Nah, itulah yang dinamakan dengan father son grandson. Lalu yang di B itu ada connecting afiliasi. Connecting affiliates itu si induk dia punya 2 anak. Yang pertama itu ada perusahaan A, misal induk punya perusahaan A dan perusahaan B. Nah, dia di perusahaan A itu dia punya kepemilikan 80% dan dia juga punya kepemilikan di perusahaan B. Nah, si perusahaan A itu juga punya kepemilikan ke perusahaan B. Jadi bedanya sama yang di father son grandson itu si induknya yang paling atas itu dia itu punya kepemilikan buat si perusahaan B juga. Sedangkan kalau yang di father son grandson kan si induknya itu nggak punya kepemilikan untuk si perusahaan B. Dia itu cuma punya kepemilikan untuk perusahaan A. Lalu ada mutual holding. Di mana mutual holding itu parents mutual ada 2. Yang pertama parents mutually owned. Di mana parents itu si induk itu punya anak nih. Nah, dia itu kepemilikan ke anaknya itu 80%. Nah, tapi si anak itu juga punya kepemilikan si induk sebesar 10%. Itu yang dinamakan parents mutually owned. Lalu yang kedua itu ada connecting affiliates mutually owned. Nah, itu si induk itu punya anak nih, perusahaan A dan perusahaan B. Nah, si induk itu punya perusahaan A dan perusahaan B. Masing-masing kepemilikannya berapa persen gitu. Nah, si perusahaan A sama perusahaan B itu yang sama-sama anak itu saling memiliki persentase kepemilikan ke satu sama lain seperti yang di tabel itu. Nah, si A itu punya 40% punya si B. Nah, tapi si B juga punya 20% milik si A. Nah, itu yang dinamakan dengan connecting affiliates mutually owned. Selanjutnya itu struktur kepemilikan tidak langsung ayah, anak, dan cucu. Ini ada contoh soal. Diasumsikan Pub Corporation itu mengakuisisi 80% corporation dari Son pada 1 Januari 2016. Dan Son mengakuisisi 70% saham dari Toy Corporation pada 1 Januari 2017. Pub Investment in Son and Son Investment in Toy. Nah, dia dengan fair value dan juga book value. Trial balance for the three corporation on Januari 1. Ini balance sheet untuk 3 corporation itu pada 1 Januari 2017. Seperti pada tabel. Yang pertama, di mana asetnya itu POP 400, SON 195, dan TOY 190, dan seterusnya. Lalu ada juga separate earnings atau pendapatan
pendapatan dan juga dividen dari masing-masing perusahaan. Bisa dilihat di tabel bawah di mana Pop itu punya pendapatan 100 dan dividen 60, Pak Son punya pendapatan 50, dividen 30, dan Toy 40 dengan dividen 20. Nah, masuk ke dalam metode ekuitas untuk afiliasi anak, ayah, dan cucu. Seperti pada soal yang tadi kan, yang pertama itu kita bisa mencatat ini, mencatat misal dividen untuk Sitoy, dividen dari Sitoy kan. Dividen dari Sitoy kan dia 20 tuh. Nah, dicatatnya tuh di jurnal itu, di mana kita menerima kas untuk investment in Toy itu 14.000, dari mana itu dari 20.000 dikali kepemilikannya si Son pada si pada si Toy, yaitu 70%. Jadi 20.000 dikali 70%. Lalu yang kedua itu untuk mencatat pendapatan dari si Toy. Nah, pendapatan dari si Toy itu dicatat 28.000 tuh di situ. Itu sama, itu dari income-nya si Toy dikali berapa persen kepemilikannya si Son ke si Toy. Nah, itu kan kepemilikannya 70%. Jadi sehingga jadinya itu 28.000, yaitu 40.000 dikali 70%. Nah, lalu di bawahnya itu untuk mencatat punya si Pop yang investasi ke Son, itu mencatat yang pertama di situ ada dividen dan juga itu kan dividen dan juga income. Nah, yang pertama kita catat dividen dulu. Dividennya itu 24.000 itu dari yang tabel tadi kan. Nah, si Son kan itu pendapatan dividennya itu 30.000. Nah, sedangkan si Pop itu punya kepemilikan 80%, jadi tinggal dikalikan kan. Jadi 80% dikali 30.000 sebesar 24.000. Dicatat di jurnalnya kas pada investment in Son. Lalu untuk mencatat pendapatannya itu sama dengan 62.400. Nah, ini tuh pendapatannya itu dapatnya itu dari 78.000 dikali 80%. Kenapa kok 78.000? Kan pertama kan di situ dia di tabelnya kan dia punya pendapatan sebesar 50 dolar kan, atau 50.000 dolar kan ya. Nah, tapi tadi tuh dia punya pendapatan dari si Toy. Si Toy kan dia punya pendapatan tuh di situ dicatat di jurnal atas kan 28.000. Itu kita harus tambahin dulu kan. Sehingga total pendapatannya itu 78.000 baru dikalikan dengan berapa persen kepemilikannya si Pop ke si Son. Sehingga jadinya itu dikali 80% kan jadinya 62.400. Nah, itu untuk mencatat pendapatan si Pop ke si Son, dari si Son. Nah, ini kita masuk ke computational approaches for consolidated net income, atau pendekatan komputasional untuk laba bersih konsolidasi. Nah, yang pertama di sini tuh kita harus buat tabel dulu kan. Kita menghitung earningnya dari si Pop. Nah, si Pop itu awalnya itu punya separate earning, atau separate earning itu pendapatan konsolidasinya itu sebesar 100.000. Nah, kita tambahkan dengan pendapatan dia dari si Son dan juga pendapatan dia dari si Toy. Pertama nih, si Pop kan punya pendapatan dari si Son. Nah, dia itu punya pendapatan dari si Son itu dari pendapatan si Son kan 50.000 tuh. Nah, tinggal dikalikan dengan berapa persen kepemilikannya si Pop kan. Sehingga itu 40.000 hasilnya. Nah, lalu si Pop itu juga punya pendapatan dari si Toy. Kenapa si Pop punya pendapatan dari si Toy? Karena tadi kan si yang di jurnal tadi itu kan, dimana si pendapatannya pendapatan si Son yang didapat dari si Toy itu masuk menjadi pendapatan si Pop juga. Nah, pertama kita hitung dulu pendapatan si Son dari Toy itu berapa. Caranya itu
income-nya si Toy itu kan tadi 40.000 dikali berapa persen punyanya si siapa? Si Son. Nah, lalu baru dikalikan dengan kepemilikannya si Pop. Seperti pada tabel itu kan. Jadi 40.000 dikali 80% dikali 70% dikali 70%. Sehingga hasilnya itu 22.400. Dan kalau di total itu sama tadi kayak yang di slide sebelumnya itu totalnya itu 62.400 kan. Nah, jadi earningnya si Pop itu 100 tuh ditambahin dengan 62.400 sehingga menjadi 162.400. Nah, ini di bawahnya itu caranya itu sebenarnya sama sih. Cuma itu kita ngitungnya itu dengan dijumlah semuanya dulu apa pendapatannya baru dikurangi dengan NCI dari income tadi kan income tadi untuk berapa persen punya kita kan. Nah, ini tuh caranya sama cuma dikuranginya dengan NCI-nya. Tapi hasilnya juga tetap sama jadi 162.400. Nah, lalu itu ada tabel juga kan di situ. Nah, tabelnya itu untuk mengetahui NCI-nya si Son sama si Toy. Nah, cara mengetahui NCI-nya si Son sama si Toy itu dia dari itu yang awal kita tabel dulu separate apa endingnya berapa, lalu kita alokasikan Toy income from Sound di situ kan. Kan kalau ada Toy income from Son, Toy income to Son, berarti si Son punya income dari si Toy kan sebesar 28.000. Berarti kita masukin ke tabel Son itu ketambahan 28.000, tapi di Toy kekurangan 28.000. Jadi NCI-nya si Toy itu 12.000. Nah, si punya si Son itu tadi 50.000 kan pendapatannya, ketambahan 28.000 dari Toy. Terus kita kurangi punya si Pop. Sehingga totalnya kan 78 dikurangi dengan 62.400. Jadinya si Son itu punya pendapatan punya NCI-nya itu 15, NCI share-nya itu 15.600. Nah, kita jurnal tuh di situ. Jurnal not controlling intercell NCI share Son sama NCI share Toy. NCI share Son sama Toy-nya itu yang kita hitung barusan kan 15.600 sama 16 sama 12.000 pada dividennya sebesar 12.000. Nah, 12.000 itu dari mana? Ya, pada dividen 12.000. Lalu pada kreditnya lagi itu ada NCI Son sama NCI Toy-nya itu NCI Son 9.600 dan NCI Toy-nya 6.800. Itu dari mana? Kalau kalian mau tahu dari mana itu seharusnya itu dari ini kan 15.600 tambah 12.000. 12.000 ya tuh. 15.600 ditambah 12.000 dikurang sama 12.000 lalu hasilnya kan tinggal 5.600 tuh. Nah, 5.600 dikali dengan 80% dan berapa itu? Dan berapa itu? Oh, itu dari itu sih. 9.500 sama 5.600 dikali dengan berapa persen punyanya si Son sama si To itu. Selanjutnya di sini tuh worksheet ya. Worksheet itu sebenarnya sama kayak yang di bawah kemarin aja kan. Tinggal kita masukin jurnal-jurnal yang tadi kita udah jurnal. Misal dia ada income from Son sama income from, cuma bedanya di sini kan ya mungkin ada income-nya dari Son sama Toy, lalu ada RE-nya juga Son sama Toy, yang terus capital stock-nya juga jadi 3 juga. Yang awalnya tadi kan 2, yang dulu kan 2, di sini jadi 3 gitu aja kan. Sisanya tinggal kita masukin jurnal-jurnalnya aja seperti bab-bab yang kemarin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kepemilikan tidak langsung atau indirect holdings dalam bentuk connecting affiliates. Jadi ini tuh di mana suatu entitas induk memiliki beberapa anak perusahaan dan anak-anak perusahaan tersebut juga saling memiliki satu sama lain. Tujuannya
adalah untuk menjelaskan cara mencatat dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dalam struktur yang kompleks. Jadi, pada bagian ini dibahas skenario di mana perusahaan induk Pet Corporation memiliki kepemilikan dalam 2 anak perusahaan, yaitu SAL dan TAI. SAL sebesar 70% dan TAI 60%. Selain itu, SAL juga memiliki 20% saham TAI. Ini menciptakan struktur afiliasi yang kompleks yang disebut Connecting Affiliates. Nah, jadi ringkasan data investasi, PET ke SAL 70% dengan goodwill $12.000, kemudian PET ke TAI 60% dengan goodwill $12.000, kemudian SAL ke TAI 20% tanpa goodwill. Nah, kemudian untuk aktivitas tahun 2018, pendapatan operasi PET itu $70.000. Kemudian untuk yang SAL $35.000, untuk yang TAI $20.000. Untuk dividennya yang PET $40.000, kemudian yang SAL $20.000, kemudian yang TAI $10.000. Ada keuntungan tak terrealisasi dari penjualan antar perusahaan, yaitu yang pertama, PET menjual tanah ke SAL untung sebesar $10.000. Kemudian SAL menjual persediaan ke PET itu untungnya $5.000. Nah, laba dikonsolidasikan secara bertahap dari anak ke induk, TAI ke SAL, kemudian dari SAL ke PET. Nah, hasilnya laba bersih terkonsolidasi yang dikendalikan adalah $95.800. Dan non-controlling interest NCI-nya masing-masing untuk SAL $10.200 dan untuk TAI sebesar $4.000. Kemudian pada bagian ini menjelaskan jurnal yang digunakan oleh SAL untuk mencatat dividen dan laba dari TAI, kemudian PET untuk mencatat laba dari SAL dan TAI, sekaligus menyesuaikan untuk keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan perusahaan. Ini adalah jurnal-jurnalnya. Selanjutnya, SAL Corporation mencatat yang pertama cash pada debit, kemudian investment in TAI itu sebesar $2.000, itu didapat dari 10.000 dikalikan 20%. Kemudian investment in TAI pada debit, untuk kreditnya income from TAI itu sebesar 4.000 didapat dari 20.000 dikali 20%. Nah, jadi menerima dividen dari TAI sebesar 2.000, jadi akun investasi di TAI bertambah sebesar $2.000. Nah, kemudian Pet Corporation mencatat pendapatan investasi dari TAI 60% itu sama dengan 12.000. Untuk jurnal yang bawah to record investment in TAI sebesar 12.000, kemudian income from TAI sebesar 12.000. Kemudian ada jurnal lagi, yang pertama cash pada debit, kemudian yang kedua investment in TAI sebesar 6.000, yang cash tadi juga 6.000, itu didapat dari dividennya 10.000 dikali 60%. Selanjutnya adalah dividen yang diterima dari SAL sama dengan 14.000. Nah, kemudian SAL 70% dari SAL $39.000 income dikurangi laba tak terrealisasi 3.500 dikurangi 100% dari laba tanah 10.000 sama dengan 13.800. Selanjutnya dividen yang diterima tadi saya ulangi, SAL itu 14.000, kemudian yang TAI itu 6.000. Nah, jadi total pendapatan PET yang pertama dari separate earning yaitu 70.000, kemudian yang kedua income from SAL yaitu 13.800, dan kemudian yang ketiga income from TAI yaitu 12.000, jadi totalnya adalah 95.800. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi, yaitu merupakan gambar lengkap dari proses eliminasi dan penggabungan akun-akun dari PET, SAL, dan TAI menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Beberapa poin penting dari
kertas kerja berikut adalah yang pertama itu laporan laba rugi konsolidasi, yaitu penyesuaian dilakukan terhadap yang pertama laba tak terrealisasi, yaitu sebesar $10.000 dan $5.000. Selanjutnya dividen antar perusahaan, dan yang ketiga penghapusan pendapatan dari investasi. Nah, selanjutnya untuk yang NCI itu dihitung kalau SAL itu 30% dari 39.000 dikurangi 5.000 sama dengan 10.200. Kemudian untuk TAI 20% dari 20.000 sama dengan 4.000. Dan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Untuk yang pertama, retained earning PAT yaitu sebesar 278.800 setelah penambahan laba dan pengurangan dividen. Kemudian yang kedua, retained earning SAL dan TAI dihilangkan, dieliminasi dalam konsolidasi. Untuk yang ketiga, neraca konsolidasi, terdapat penyesuaian pada yang pertama persediaan, yaitu penghapusan laba sebesar $5.000. Kemudian yang kedua, aset tetap, penghapusan laba $10.000 dari tanah. Kemudian yang ketiga, goodwill dari investasi SAL dan TAI sebesar $24.000. Selanjutnya ada akun investasi di SAL dan TAI di offset dengan ekuitas masing-masing. Kemudian selanjutnya ada NCI dimasukkan sebagian dari ekuitas konsolidasi. Nah, NCI interest NCI per 31 Desember 2018, yaitu yang pertama SAL 30% dari 269.000 plus goodwill-nya yaitu 12.000 dikurangi 5.000 unrealized profit sama dengan 82.800. Untuk TAI 20% dari 190.000 plus goodwill 12.000 sama dengan 40.400. Jadi totalnya adalah 123.200. Sekian, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mutual holding, parent stock held by subsidiary atau kepemilikan bersama saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan. Jadi untuk yang pertama adalah pendekatan treasury terhadap laporan keuangan konsolidasi. Jadi pendekatan saham treasury menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham treasury dari entitas yang dikonsolidasi. Dengan demikian, kami mencatat investasi dalam akun induk pada pembukuan anak perusahaan berdasarkan biaya dan menguranginya berdasarkan biaya dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Adapun untuk dampaknya adalah yang pertama saldo antar perusahaan, misalnya pada piutang dan utang antar entitas grup harus dieliminasi. Lalu yang kedua adalah transaksi antar perusahaan, misalnya pada pendapatan bunga dari anak perusahaan kepada induk tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Di sini untuk selanjutnya ada contoh soal untuk mutual holding parent stock held by subsidiary. Jadi PAM Corporation mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 seharga $540.000 saat modal saham Sun sebesar $400.000 dan laba didanya sebesar $200.000. Selain itu, Sun membeli 10% saham di PAM pada tanggal 5 Januari 2016 seharga $140.000 saat modal saham PAM sebesar $1 juta dan laba didanya sebesar $400.000. Nah, untuk neraca saldo untuk PAM dan Sun pada tanggal 31 Desember 2016 ini sebelum salah satu perusahaan mencatat pendekatan investasinya. Jadi bisa dilihat pada pendekatan saham treasury-nya ini order asetnya pada PAM sebesar $960.000 dan pada Sun sebesar $520.000. Lalu untuk investment in Sun 90% sebanyak $540.000 dan investment in PAM sebesar 10% sebesar $140.000. Lalu untuk expand in clothing COGS-nya adalah $140.000 untuk PAM dan $100.000 untuk Sun. Jadi jika di total PAM ini adalah sebanyak $1.640.000 dan untuk Sun adalah $760.000. Lalu untuk bagian kreditnya adalah capital stock in PAM adalah $1 juta dan capital stock untuk Sun sebesar $400.000. Lalu untuk
retain earningnya adalah $400.000. Ini didapat dari soal, dan retain earningnya pada Sun sebesar $200.000. Ini juga didapat dari soal. Lalu untuk sales income-nya adalah 240 dan sales insunnya adalah sebesar 160. Jadi untuk total kredit untuk PAM-nya adalah $1.640.000 dan kredit untuk Sun-nya adalah $760.000. Jadi untuk debit dan kreditnya pada PAM maupun Sun adalah balance. Nah, lalu ada consolidation in year of acquisition. Jika kita menggunakan pendekatan saham treasury, Sun Corporation tidak memiliki pendekatan investasi untuk tahun 2016, dan bagian PAM dari pendapatan Sun sebesar $60.000 ini didapat dari $160.000 dari penjualan dan $100.000 adalah biayanya. Jadi hasilnya adalah $54.000. Lalu untuk selanjutnya ada konsolidasi untuk tahun berikutnya. Berdasarkan pendekatan saham treasury, Sun Corporation mencatat pendapatan dividen sebesar $6.000 dari PAM. $6.000 ini didapat dari 10% dari dividen PAM sebesar $60.000 dan melaporkan laba bersihnya untuk tahun 2017 berdasarkan metode biaya sebesar $86.000. Jadi untuk separate earningnya untuk PAM adalah $120.000 dan separate earningnya untuk Sun sebesar $80.000. Lalu untuk dividen PAM-nya adalah $60.000 dan Sun-nya adalah $40.000. Lalu di sini ada jurnal. Jurnalnya adalah cash pada debit sebesar $36.000. Lalu untuk investment in Sun pada kredit sebesar $36.000. Ini dapat dari 90% dari $40.000 dividen pembayaran dari Sun. Lalu untuk jurnal selanjutnya adalah investment in Sun sebesar $77.400 dan income from Sun sebesar $77.400. Ini untuk melaporkan 90% Sun dari $86.000 pendapatan untuk tahun 2017. Lalu untuk saham selanjutnya ini adalah saham untuk dividen. Jadi jurnalnya adalah income from Sun pada DP sebesar $6.000 dan dividen pada kredit sebesar $6.000. Lalu perusahaan untuk tahun 2017 kami menghitung saldo $635.400 dalam akun investasi PAM pada Sun sebagai berikut. Jadi untuk perhitungannya, investment in Sun sebesar 90% dengan nominal $594.000. Ini didapat dari soal. Lalu Sun melaporkan pendapatannya sebesar 90% dengan nominal $77.400. Jadi $77.400 ini didapat dari 86.000 dikali dengan 90%. Lalu untuk Sun dividen sebesar 90% dengan nominal 36.000 ini dapat dari 40.000 dikalikan dengan 90% dan didapat hasilnya investasi pada Sun sebesar 90% dengan hasil $635.400. Nah, investasi PAM di Sun memperoleh nilai wajar yang sama dengan nilai bukunya. Jadi kita juga dapat menghitung saldo akun investasi di Sun sebesar 90% dari ekuitas Sun pada tanggal 31 Desember 2017 dengan perhitungan $706.000 dikalikan dengan 90% dan hasilnya akan sama sebesar $635.400. Adalah
pendekatan konvensional. Laporan rasa konsolidasi dalam laporan 9.5 dari 9.6 mengkonsolidasikan 100% modal saham dan laba ditahan pump conversion, mengurangi 10% investasi saham. Dalam pendekatan konvensional, saham induk yang dimiliki anak perusahaan dianggap pensiun, sehingga modal saham dan laba ditahan anak perusahaan tidak muncul akuisisi saham. Atas saham PAM dianggap sebagai pensiun konstruktif 10%. Rasa konsolidasi menunjukkan modal saham dan laba ditahan untuk 90% ekuitas PAM yang dipegang di luar entitas konsolidasi dalam berikutnya. Pertama dalam pendekatan konvensional. Yang pertama, mengidentifikasi kepemilikan efektif. Misal, jika Popcorn memiliki 80%, Sun Corp dan Sun Corp memiliki 70%, Toy Corp, maka Pop memiliki 56%, Toy secara tidak langsung atau 80% dibanding 70%. Kedua, alokasi laba dan ekuitas. Laba dan ekuitas Toy dialokasikan ke Pop sebesar 56%. Sisanya ke non-pengendali. Dan yang terakhir, simulasi persamaan simultan pada kasus Mutual Holdings. Misal, anak perusahaan juga memiliki saham induk. Digunakan persamaan simultan aljabar untuk menentukan alokasi laba dan ekuitas secara akurat, agar tidak terjadi double count. Contoh Popcorn atau perusahaan induk sama dengan 80%, sedangkan Sun Corp ya 70% atau K-Corp. Dua, laba Pop sama dengan $100.000 dan Sun dengan $50.000 dan Toy $40.000. Ketiga, Pop mengakui laba dari Sun dan Toy sesuai kepemilikan efektif. Keempat, non-controlling interest dihitung dari sisa kepemilikan di tiap entitas. Selanjutnya adalah perbedaan utama. Pendekatan konvensional digunakan untuk seluruh struktur kepemilikan tidak langsung dan silang. Dengan memperhitungkan seluruh kepemilikan efektif, serta membutuhkan simulasi persamaan simultan. Dengan menganggap saham silang sebagai treasury stock, sehingga laba dan ekuitas tidak dialokasikan ke pihak luar atau saham tersebut. Jadi ini adalah beberapa perbedaan utama, yaitu yang pertama yang membedakan antara pendekatan konvensional dengan treasury stock method. Yaitu yang pertama aspek alokasi saham silang, yaitu yang mempunyai pendekatan konvensional yaitu hidup sebagai bagian kepemilikan, sedangkan di treasury stock method dianggap sebagai treasury stock. Kedua adalah laba dan ekuitas. Untuk pendekatan konvensional dialokasikan sesuai kepemilikan efektif, dan untuk treasury stock method tidak dialokasikan ke pihak luar. Selanjutnya adalah penggunaan. Untuk pendekatan konvensional, indirect dan mutual holdings, dan untuk treasury stock method itu khusus mutual holdings. Dan selanjutnya tujuan dari pendekatan konvensional yaitu mencerminkan kepemilikan ekonomi, dan untuk tujuan dari treasury stock method yaitu menghindari double contract. Dan terakhir yaitu kebutuhan aljabar. Untuk pendekatan konvensional kadang perlu persamaan simultan, dan untuk treasury stock method tidak perlu atau lebih sederhana. Baik, selanjutnya untuk studi kasus mengenai topik konsolidasi saham yang saling dimiliki antar anak perusahaan yang disebut mutual holdings. Ada latar belakang di mana ada dua anak perusahaan yang saling memiliki saham satu sama lain. Ini disebut mutual holdings. Hal ini menimbulkan tantangan dalam konsolidasi karena ada kepemilikan tidak langsung antar perusahaan afiliasi
dan perlu menghindari penggandaan laba dan ekuitas akibat kepemilikan silang. Jadi pada buku kali ini terdapat studi kasus antara PAL, SET, dan TON, di mana struktur kepemilikannya itu sebagai berikut, yaitu PAL Corp itu sebesar 80% saham SET Corp, kemudian SET Corp memiliki 70% saham sebesar 70% saham TON Corp, kemudian TON Corp memiliki 10% saham dari SET Corp. Jadi ini adalah contoh mutual holdings antar anak perusahaan, di mana dua anak perusahaan itu saling memiliki sebagian saham satu sama lain. Jadi untuk langkah-langkah konsolidasinya, yang pertama kita harus menentukan laba konsolidasi, di mana kita menentukan laba konsolidasi ini dengan menggunakan persamaan simultan, karena laba satu entitas itu bergantung pada laba entitas lainnya. Seperti gambar di bawah ini, kita dapat melakukan rumus substitusinya itu seperti P sama dengan 196.000 dolar ditambah 0,9 S, karena P ini mempunyai 90% dari sahamnya SET Corp. Kemudian S sama dengan 106.000 dolar ditambah 0,1 P, karena SET ini punya 10% saham di PAL. Kemudian kita lakukan perhitungan aljabar seperti biasa, di mana P sama dengan 196.000 dolar ditambah 0,9 dikurung 106.000 dolar ditambah 0,1 P yang merupakan bagian dari S tadi. Kemudian didapati 196.000 dolar ditambah 95.400 ditambah 0,09 P ini dari perkalian pelangi, dari 0,9 dikalikan 106.000 dolar, kemudian 0,9 nya dikalikan 0,1 P. Kemudian kita pindahkan 0,09 P nya ke ruas yang satunya menjadi 0,91 P sama dengan 196.000 ditambah 95.400 sama dengan 291.400. Kemudian kita bagi hingga mendapatkan P sama dengan 320.220 dibagi 106.000 dolar ditambah 0,1 dikali 320.220 hingga kita dapati hasilnya S yaitu 138.022. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan akun investasi, di mana kita melakukan penyesuaian atas laba yang diperoleh dari anak, dividen yang diterima, dan nilai awal investasi. Contohnya seperti PAL kan menyesuaikan investasi di SET berdasarkan 80% laba SET dikurangi dividen, dan SET menyesuaikan investasi di TON berdasarkan 70% laba TON. Kemudian untuk kertas kerja konsolidasinya, jadi nanti di dalam kertas kerjanya itu akun investasi dan pendapatan investasi itu akan dihilangkan. Kemudian dividen antar perusahaan itu akan dieliminasi, goodwill dan kepentingan non pengendali juga akan dicatat, dan semua saldo yang berulang antara perusahaan induk dan anak-anak itu akan disesuaikan. Kemudian untuk goodwill dan kepentingan NCI atau non pengendali, jadi nanti goodwill akan muncul ketika harga beli saham itu lebih tinggi dari nilai buku perusahaan yang diakuisisi, dan nanti goodwillnya ini akan diakui dalam konsolidasi. Contohnya seperti saat PAL membayar lebih dari nilai buku SET, jadi akan tercipta goodwill. Hal tersebut terjadi juga pada investasi SET di TON. Dan untuk hasil konsolidasinya nanti didapati di mana laba bersih konsolidasinya PAL itu sebesar 179.957, sedangkan untuk retained earnings-nya konsolidasi itu sebesar 533.957, dan untuk NCI totalnya itu sebesar 116.043, dan goodwill totalnya sebesar 35.000. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya,
Jadi kepemilikan saham yang saling dimiliki antar anak perusahaan itu menimbulkan kompleksitas dalam proses konsolidasi dan diperlukan metode yang sistematis. Itu gunanya untuk menghindari penggandaan laba atau ekuitas, mendistribusikan laba dengan benar ke pemegang saham pengendali dan non-pengendali, menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akurat. Metode persamaan simultan dan penjadwalan itu juga sangat membantu dalam menyusun konsolidasi untuk struktur afiliasi yang kompleks seperti ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.